Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim guys. Saya berada di panel instrumen Scania Grace. Ini panelnya bikin orang gila ini kalau nggak tahu guys. Sekarang driver kalau tidak tahu panel ini ya jangan bilang driver guys. Nyopirnya nyopir Hijet 1000 aja guys. Nah, ini kita akan kupas ya panel dashboard dulu. Kok dashboard ini saya bisa nih kayaknya Mas Wid. Ini dashboard kayaknya sama nih kalau dashboard nih. Ini tetap RPM guys. Jadi perputaran mesin per menit ya. Nah, jadi kalau 5 itu berarti kali 100, 500, 100 ya. 15, 200. Nah, itu karena di sini ada 1 per menit itu kali 100 berarti dikalikan 100. Kalau 25 berarti 2500 seperti itu guys. Kemudian di bawahnya ada gambar solar seperti biasa ya. Solar itu konsumsi BBM. Jadi BBM ini kalau penuh itu ini kok nggak 100% Mas, 120 tuh apa Mas? Ini konsumsi pemakaian per liter 1 per 100 km per liter gitu. Oh iya ini satuannya ada per 1 per 100 km guys. Jadi ini gimana Mas Wid penjelasannya Mas Wid? Nanti kan kalau ini posisi jalan dia pasti bergerak. Pressure untuk tekanan dari penyemburan Jadi kalau 1 liter bisa dipakai buat berapa kilo gitu ya? Oke. Jadi kalau panel-panel mobil kecil biasanya pakai pakai angka, tapi ini dia pakai apa? Dia pakai jarum. Digitalnya pun juga ada nanti di sini. Oh, digitalnya ada ya. Oh, ini yang solar ini. Ya, itu yang nanti kita isi dulu. Pakainya Pertamina Deck. Wis, Pertamina Deck guys. Ini maklum plat merah guys, jadi Pertamina Deck. Oke, ini indikasi 1 liter bisa dipakai untuk berapa kilometer seperti itu. Kalau gasnya kenceng ya paling cuman dipakai ngek gitu. Bisa sampai berapa segini, paling nggak sampai 0 sih, cuman di tengah-tengah antara 60 sampai ke saking borosnya ya. Mungkin karena RPM-nya terlalu diinjek jadi konsumsinya terlalu boros gitu ya. Oke, ini ke bawah ini ada seperti biasa LH high low. High atau apa ya Mas? Iya. Hot ya. Saya dulu dikomplain sama subscriber Mas, karena bilangnya high. Ya, ternyata ini hot ya. Hot sama low. Jadi hot itu panas. Ini menandakan suhu engine. Jadi engine itu pada suhu mesin atau terlalu dingin atau terlalu panas gitu. Karena engine itu bekerja sesuai suhu kamar tertentu supaya dia mendapatkan tenaga maksimal gitu guys. Gitu ya Mas Wid. Ya. Nah, saya udah mulai paham Scania nih. Besok saya langsung ambil Scania. Ini digitalnya Mas? Iya. 44 liter per hour. Berarti ini 4 liter per jam ya. Ya. Jadi 1 jam dia konsumsi 1 liter dalam posisi stasioner ya ini ya. Stasioner itu berarti Scania itu dalam posisi stasioner itu kurang lebih 1 liternya menghabiskan 4 liter 1 jamnya. 1 jamnya menghabiskan 4 liter seperti itu guys. Jadi ini ada 44 liters per hours. Jadi 4,4. Jadi 1 jam itu menghabiskan 44 liter seperti itu. Jadi kalau ya rasio guys, jadi semacam rasio perbandingan solar yang dulu pernah kita bahas gitu guys. Nah, ini seperti biasa ini jam ini normal guys. Ini karena Matic guys. Matic mana? Nah, ini personalnya ini. Nah, ini nanti penunjuknya di sini guys. Nanti kita akan belajar lagi entah hari ini entah besok untuk cara mengoper Scania guys. Jadi kalau teman-teman masuk bis besar-besar yang ada Scania-nya itu, teman-teman cuman bisa nyopir Hino, belum tentu bisa nyopir ini gitu ya Mas Wid.
Wah, nanti cuman dites lilat-lili ya. Ra ketompo kan gitu. Nah, kita ikuti terus ya channel kita supaya teman-teman bisa nyupir Scania. Yang ini apa Mas Fit? Pressure angin. Tekanan angin ya? Tekanan angin depan dan belakang. Satu itu depan, dua itu belakang. Satu depan, dua belakang. Ya. Oh, Tekanan jadi angin, rem. kanan rem ya? Ya. Jadi kalau kalau memang bocor nol ya Mas? Ya. Tapi kalau pasti nyala merah, bukan pasti nyala merah. Jadi bahaya ya. Nah, kalau dalam mobil itu kalau merah pasti bahaya, guys. Ini odometer biasa. Dan itu ada peringatan warning nanti di situ. Peringatan warning nanti mobil pun juga tenaganya melemah. Oh, ada sensornya juga ya. Sensor ini ada odo, ada trap juga ya Mas di ya. sini. Ada untuk pindah trap bagaimana Mas? Ini. Oh di sini. Ya. Di sini. Ini bisa dipakai posisinya gini. Kita pakai. Nah, ini ada tekanan pressure. Tekanan pressure ada 1, 2, 3 dan P. P itu untuk parkir. Parkir ya. Yang parking brake itu pakainya ini. Ini yang 3 untuk aksesoris kayak seperti klakson gitu. Terus jok sampai ke red rider semua pakainya yang ketiga. 1, 2 itu rem depan belakang. 1, 2 rem depan belakang. Ketiga variasi ya. Iya. Variasi termasuk pintu ya. Ya pintu, klakson segala macam. Jadi yang inti itu rem guys. Rem sama engine itu anginnya di situ yang inti. Dia berfungsi untuk menggerakkan semua panel-panel yang ada di dalam bis guys. Scania ini guys. Wih, luar biasa teknologi dia punya guys. Nah, jadi ini panel di sini ini adalah panel komputer guys, computerized ya, di mana tombolnya, perintahnya itu ada di sini. Nah, kita geser-geser ya. Nanti untuk ke bawah kalau gesernya. Ke bawah. Ada lagi tuh. Nah, ini ada bahan bakar yang real yang ada di dalam komputernya. Ini kan tampilan di atas. Ini ada di dalamnya. Oh, realnya ya. Ada konsumsi bahan bakarnya 096 itu kilometer ya atau liter? Liter sama liter. Oh, 44 jadi ya ini ya. Tetap finalnya di sini guys. Finalnya sama 44 liter. Jadi ini kalau geser ke kanan buat apa Mas fungsinya Mas? Kalau geser ke kanan, kalau ini udah masuk dalam menu kan, dia udah masuk dalam menu nggak bisanya ke atas ke bawah. Oh, atas ke bawah. Kalau sudah masuk menu ke atas ke bawah. Jadi ini keluar suhu dalam. Ada suhu dalamnya guys. Jadi ada dari minus 12 sampai 48. Cuman ini karena sensornya kemarin nggak dipasang, jadi nggak nyala. Oh, sensor dilepas. Itu alternator. Oh, ada juga ya. Jadi alternator itu kan 24 volt guys. Iya. Jadi ini harus berada di atas 24. Kalau dia di bawah 24 otomatis base-nya drop guys. Gitu guys. Error, harus berada di atas 24 tapi tidak boleh juga 30 guys. Tidak overload, overcharge nanti gitu. Sepertinya gitulah. Ya, ini kok helikopter. Konsumsi udah. Kalau kembalinya geser ke kiri. Kembalinya geser ke kiri. Nah, itu ke bawah. Kalau ke atas itu untuk cruise control sih, coba aja pencet ke atas itu. Ini ke atas. Nah, ini untuk menghidupkan cruise control sama untuk kalau turunan. Tombolnya ada di sini. Oh. Kalau kita pas jalan, kalau nggak jalan nggak bakal muncul dia. Oh, jadi ini kombinasi dengan yang di sini. Ini untuk kombinasi cruise control. Resnya seberapa nanti tinggal nambahin gasnya, naik RPM berapa nanti dia naik sendiri. Jadi kalau turun itu ada otomatisnya ya? Ada, dia biar bisa nggak blondor, dia punya pengereman sendiri, maksudnya punya dataran sendiri. Ini satu konten lagi Mas, nanti Mas. Satu konten lagi cara membuat gas stabil saat turunan. Nah sekarang kita lanjutkan dulu. Kita habiskan speedometernya guys. Nah ini tadi yang ini ke atas ke bawah ya. Dikembalikan ke normal ya? Geser ke kiri kalau normal. Normalkan dulu, nanti kita bacanya. Nah ini untuk tekanan berat beban. Ini karena kita masuk ke ceper, maksudnya kita mode ini nggak bakal muncul, tapi kalau nanti coba di beban ada posisi normal dan muncul nanti. Oh gitu ya, jadi karena dia posisi turun suspensinya ya? Suspensinya turun nggak muncul. Oh ya.
Oke guys, jadi ini nanti dia ada tekanan per ban itu nanti kelihatan guys dari ban ini. Beban belakang, beban ban axle yang penggerak sama axle terakhir itu ada bebannya masing-masing kelihatan. Oh gitu, jadi double axle guys. Ya, double axle-nya itu kan ada 2 di belakang. Itu nanti juga ada guys kelihatan di sini nanti angkanya kelihatan berapa newton atau apa mas? Iya. Newton ya? Newton meter. Newton meter ya. Jadi di sini ada masing-masing ban itu ternyata kelihatan guys dari dashboard seperti itu. Wow, luar biasa ya. Ini berarti semua Scania pasti seperti ini ya. Kalau yang double axle ya. Kalau yang satu axle gimana mas? Sama aja. Cuman keluar bebannya juga. Cuman ini satu aja ya, banyak ya. Oke. Ke bawah coba mas. Ke bawah geser lagi. Itu apa itu? Desibel. Tekanan udara. Karena ini kerendahan, tinggi rendahnya milimeter, tinggi rendah ini. Kita akan turun bodi. Oke. Nah, kalau itu dinaikkan nanti itu pasti naik. Jadi ada measure, ada ukurannya di sini ya. Milimeter. Oke. Milimeter dari tanah ya? Ya, dari jarak tanah. Dari jarak saat tanah sama sasisnya dia. Jadi ketahuan guys jaraknya berapa meter dari tanah gitu. Luar biasa guys. Kiri lagi mas? Ke bawah lagi juga. Ini apa ya? Sama. Udah ya, sama tadi ya. Tonase. Beban tonase tadi kan. Oke. Udah habis, ambil ke kiri. Itu kalau ke bawah itu setting-settingnya. Setting nanti error malah bawa ke jadi mas. Coba aja. Nah itu ada pemeriksaan awal. Contohnya untuk masuknya menu ke geser kanan. Jadi coba geser aja enggak apa-apa. Nah itu ada kampas couplingnya masih 100%. Wih, kelihatan dari sini ya? Ya, ke bawah lagi. Nah perawatan di KM berapa? Jadi nanti ketahuan misalnya besok di 27, 24 atau 31. Kalau sudah di angka ini otomatis nyala alarm mas? Kita nanti ditentukan dari unitnya ke UT. Perawatannya di UT mereka kan perawatan per berapa kilometer atau per hour meter gitu. Oke. Wah, ini modern sekali ini saingannya kalau Mercy ya OC 500 2543. Iya betul. Nah, RF 2543. Ini 542 ya? 42 ya. Oke. Ini kalau 1626 masih belum apa-apanya ini sama ini nih. Ini kembali ke kiri lagi mas? Ke bawah lagi coba. Ke bawah lagi. Oh udah habis. Kampas kopling. Oh kiri lagi. Kembalinya ke kiri. Nah itu kalau peringatan kalau ada error ke bawah mas. Bawah. Geser ke kanan coba. Nah tidak ada yang error. Ada berarti kalau seperti ini aman berarti normal. Dia normal ya. Kita ke bawah lagi. Menu sendiri di atas ini untuk menampilkan ini konsumsi BBM lah itu contohnya bisa dipilih. Nah itu untuk tampilan di atas ini bisa dipilih gitu. Nah konsumsi BBM, cruise control atau total jam nyala gitu. Atau tidak ada gitu. Iya jadi ini ya tampilan di sini. Di atas ini. Nanti bisa diatur seperti kita seperti apa tampilannya gitu ya. Oh keren. Keren. Terus yang bawah juga sama seperti kembalinya ke kiri ya? Kiri. Nah ini sama guys, yang ini loh. Nah ini kiri. Jadi ini untuk memilih menunya ini guys. Nah tapi harus pinter guys. Kalau asal pencet ya konslet nanti guys. Ini sama error. Ini sama. Ini trip meter ya. Budget kanan ada trip meter 2 itu untuk odo ya? Iya. Dicoba aja mas. Kanan. Nah totalnya berapa kilometer RPM atau jadi untuk odonya dia kalau yang mobil itu tinggal pencet gitu kalau Jepang guys. Tapi kalau ini harus masuk ke menu. Ya memang amazing ini. Geser kiri lagi. Kiri lagi ya. Kiri lagi udah habis. Ada lagi tadi mas. Coba. Ada lagi. Trap meter udah tadi. Atas. Terus setting sendiri, menu sendiri lah. Setting menu sendiri geser. Bentar. Mas harusnya masih ada lagi nih. Mungkin pas posisi. Nah, ini masih ke bawah masih ada. Nah, untuk setting pribadi. Luar biasa nih Mas Widi nih, apal sampean harusnya ada gitu. Ini tadi kan di trimeter.
Ini setting pribadi, coba geser ke kanan ya. Nah itu untuk bahasa. Oh, Bisa. jadi kalau ini kepencet Prancis bubar ya mas? Ya masih bisa lah kalau Geragap gitu ya, terus istilahnya kalau banyak ada bahasa, coba bisa dikebawakan. Bisa ada bahasa Jepang, Prancis, Spanyol, Portugis, Italia. Oke, Svenska. Somi itu mana? Somi, Polandia, Ceska, Republik Ceska, Cecina, Arab, Al-Fatihah, Turki, Paris, Fa, Ro, Set, apa ya? Ini pakainya bahasa Indonesia. Ini pakainya bahasa Indonesia guys, amazing. Geser kiri. Untuk satuan, bawahnya ada Satuan. Nah, atau konsumsi BBM atau isi tekanan dulu itu satuannya. jaraknya bisa diatur kilometer atau mil guys. Untuknya di tik meternya nanti keluar. Nanti kalau diganti mil otomatis semuanya ganti mil sini ya mas? Otomatis atau gimana? Ya untuk yang di digitalnya aja tadi yang di dalam. Kalau yang di sini kan dia manualnya. Oh manual ya. Kalau yang sini kan kita manual ya tetap sama. Tapi kalau nanti yang keluar ini per hour per apa kan nanti berubah lagi dia per berapa. Satuannya jadi mil sih masalahnya ya. Oke. Ini belok kiri, kok belok kiri? Benar. Konsumsi bahan bakar ke kanan. Itu per 100 km atau km per liter atau untuk United Kingdom itu MPG itu kurang tahu apa itu. Measurement PJ wis. OK itu ukuran mas. Tak kirain United Kingdom gitu. Ya, yang benar United Kingdom mas. Ini ukuran. Kalau orang Jawa OK itu ini ukuran. Yang betul United Kingdom. Kalau MPG-nya saya nggak tahu. Itu belum tahu. MPG guys nanti searching di internet ya. Saya nanti ditulis di komen. Kalau MPG. untuk km per liter atau 1 liter 1 per 100 km kan itu udah ketahuan gitu. Tapi kalau MPG-nya saya belum paham. Karena itu untuk ukuran luar negeri sih, bukan untuk ukuran di Indonesia. Ya karena kalau di luar negeri itu biasanya per kecil itu tetap diukur mas. Jadi tekanan error apa itu kalau mereka lebih safety daripada kita. Kalau kita sih yang penting gelinding masih bisa direm gitu. Apalagi yang model-model Hino ya 260 manual itu kan nggak ada mas kayak gini. Yang penting jalan masih bisa direm, hajar terus gitu. Oke guys, kita kiri lagi. Isi liter atau galon. Oke. Itu untuk pengisian BBM di sini per liter atau galonan. Kalau di Indonesia kan rata-rata pakainya liter ya ada galon ya. Oh jadi tergantung kita guys mau di liter atau galon. Nanti kalau galon berarti harus ngecer belinya guys, kapokmu kapan guys. Oke, galon aqua mas. Galon aqua. Oke kita geser kiri, tekanan. Bar. Oh ini hanya memilih satuan aja guys. Memilih satuan aja. Kita kiri lagi. Suhu Fahrenheit atau Celsius. Oke. Masih hafal guys, kalau Celsius itu 1/100, 1 sampai 100. Kalau Fahrenheit itu berapa ya? 28 atau berapa? 24 apa tuh 28 ya? 24 ya. Sampai berapa? 232 atau berapa? 200. Saya lupa ya guys. Ini Fahrenheit ini apa ini, tapi dia tidak dimulai dari 0 guys. Jadi mulai berapa gitu, tidak dimulai dari 0. Kalau Celsius 1 sampai kalau Celsius 1 sampai 100, 0 lah, 0 sampai 100. Tapi kalau Fahrenheit itu langsung berapa sampai berapa gitu guys. Saya lupa dulu pelajaran SMP itu guys. Nah, sekarang udah 40 tahun ya guys. Oke, kiri lagi. Bawah lagi mas. Bawah lagi. Habis mas. Habis. Oh ya udah kembali lagi. Redup saat mundur itu untuk ini kalau malam kan ini mengeluarkan ada cahayanya. Kayak fosfor gitu ya.
Ya kan karena speedo kan keluar bercahaya kan, kalau malam kan ada nyala gitu loh. Kalau mundur kan biar dia itu kelihatan redup gitu loh, nggak terlalu terang. Oke. Jadi fosfor kayak kaos gitu ya. Ini nyala. Jadi kayak lampu-lampu yang model nyala gitu. Jadi dia modelnya sudut-sudut ini ada nyala guys. Putihnya kelihatan. Kemudian putih di dalam kan jarumnya ini kelihatan. Jarumnya kelihatan semua guys. Gitu ya Mas ya? Iya, betul. Nah, jadi biar tidak mencolok moto bahasa Jawa nih, nanti bisa diredupkan dengan menu ini. Level 1, level 2, level 3. Jadi ini redup banget kalau ini Mas ya. Biar nggak terlalu silau. Kalau ini di setel redup banget ini Mas Widi seneng yang redup remang-remang. Screen saver tampilan tadi kalau normal itu ada tampilan, ada logonya Scania. Ada logonya Scania. Cuman layar hitam aja, maksudnya polos gitu loh. Ya, kemarin saya ke EV itu ada logonya Scania. Nah, itu biar. Jadi kalau dia sudah sekian detik, dia kembali ke menu ini polos atau? Iya. Oh gitu ya, oke. Screen saver kayak di HP lah. Di HP, jam biasa lah. RPM ekonomis ini berarti kalau ini kita pakai yang irit ya Mas, misalnya Artigas pol-polan. Oke. Dinamis, statis. Oke. Jadi tinggal kita mau pilih apa? Yang mana statis atau dinamis seperti itu guys. Kalau dinamis itu tergantung RPM ya Mas. Iya. Kalau statis tetap seperti itu. Jadi kalau digas tanjakan yang koler gitu ya. Iya. Oke. Info perawatan, info aktif. Jadi dia ada smart kontrolnya. Itu sama Yuti ya kaitannya. Jadi kalau udah ada peringatan perawatan kayak tadi udah KM berapa dia keluar. Gitu ya. Terus ada waktunya servis keluar nanti di komputernya sini. Oke, keren. Bis. Kendaraan. Nah, kalibrasi beban berat. Wih. Udah nggak usah Mas, nanti kepecet malah. Kalau gigi start, nah itu gigi start. Kita gigi startnya ada di gigi 3. Jadi begitu mobil bis jalan itu langsung ke gigi 3 Mas? Iya, kita langsung posisi masuk gigi langsung gigi 3. Kenapa nggak pakai 1 Mas? Terlalu apa ya, RPM-nya terlalu tinggi. Oh, iya. Karena kita tenaganya terlalu besar, jadi pakai gigi 1 itu kadang kalau naik pun kita nggak ke tanjakan, nggak pernah pakai gigi 2, itu masuk ke 3. Saking besarnya CC ya, saking rusone tenaganya ya, turah-turah gitu ya. Oke. Data kendaraan itu dari jam mesin menyala, jadi meternya kelihatan ya. Saya tadi dinyalain sama orang gitu. Udah dari awal kita beli itu nyala, ada datanya, coba di. Udah berapa? 3.119 jam. Jadi satuannya global ya. Satuannya global. Oke, kiri lagi. Nomor angka. Nomor angka juga dari sini ada. Bisa guys. Tapi di fisik juga ada ya? Di fisik ada. Berarti ini gini guys, kalau beli Scania ya, lihat di layar dan cocokkan dengan yang di fisik gitu guys. Oke. Diagnosa itu apa Mas? Sistem, fault kode. Wah ini nanti menu sendiri nih kalau dibahas ini. Sharing fault code, udah nggak usah ini fault code ini kesalahan. Ya. Di panel itu diuji kayak di tombol-tombol. Jadi untuk mengetahui dia normal atau enggak ya? Oke. Dan nggak usah. Bisa lagi ke kiri. Ke kiri. Habis sudah. Habis ya. Oke guys, nanti kalau teman-teman kurang paham, silahkan ketik di komen. Nanti saya akan temui Mas Widi lagi untuk meminta penjelasan lagi guys. Misalnya teman-teman pengen bagaimana cara menghidupkan mobil pakai remote gitu, kalau bisa tak tanyain nanti gitu guys. Nah kita gimana? Ini juga ada kan kontrol di sini. Cuman ini sayangnya entah kenapa dari karoseri ini harusnya tidur. Kenapa posisinya harus berdiri? Itu kalau yang sana kan dia tidur ya. Kenapa ya sini harus berdiri? Jadi dia kelihatannya nggak kurang manis gitu. Ruangnya Mas. Kemarin dulu pas ada ini sempat dikomplain. Cuman karena ruangnya kenapa ya nggak ditaruh di sini malah bagus ya. Di sini.
kenapa harus di situ gitu. Karena banyak ini fungsinya. Ini dari fog lamp depan belakang. Tapi standar karoseri ya. Tapi karoseri. Iya. Ini standarnya Scania malahan, bukan standar karoseri. Kalau yang karoseri yang ini tambahan. Ini ikutan sama sasis ya. Wah, harusnya ya. Nah, itu. Makanya ini untuk lampu kota. Terus traction control, engine brake. Nah, ini untuk menyalakan cruise controlnya di sini. Kalau di sini nggak dinyalakan dulu. Cruise control itu brake, Mas. Cruise control ini ya ini yang tadi buat kalau kita jalan itu nggak perlu pencet gas. Iya, jadi tetap stabil di 80 atau 100 gitu. Kita harus nyalakan dulu di sini baru bisa setting di setir. Oke. Itu nanti menu sendiri. Ya. Satu konten itu. Nah, kalau yang kanan itu ada untuk ID-nya sama untuk yang lain-lain. Ini ya. Ini bawaan sasis juga, Mas. Bawaan sasis. Itu untuk suspensi. Itu suspensi bisa miring bisnya. Naik turun tinggi. Oh, yang untuk naik turun di sini ya? Ya, hill hold-nya di sana ada hill hold. Lah ini kok apa? Namanya hill hold itu. Kayaknya satu. Loh. Siap. Oke, itu tadi guys ada panel-panel khusus. Nanti kayaknya ini juga menu sendiri nih, Mas. Ya. Mas besok kalau pas slow ini menu lagi nih kita bahas supaya teman-teman subscriber itu mau dicoba nggak apa-apa, coba pencet yang ada suspensi ini kita turun pencet yang tengah ini sana. Ini kalau itu kan udah turun itu ini untuk miringkan bodi. Tapi posisinya harus kita harus posisi standar. Posisi standar itu yang ada anak panah ke atas dan ke bawah. Ini yang geser sebelahnya. Ini. Nah, pencet aja, Mas. Kali aja dia naik. Nah, naik guys, tuh. Naik guys. Naik. Ini ada ukurannya. Sini kelihatan untuk bis menyala. Oh iya. Coba turunkan pakai yang sana. Ini. Nah, terus ini nanti nyala lah dia. Oke, 10 turun 10 atau gimana itu, Mas? Ya untuk milimeternya turunnya. Oke. Kayaknya ini nggak cukup kalau satu harus disendirikan ini, Mas. Ini harus besok kalau pas lo semua kayaknya ini penting-penting ini. Siap. Ini kita selesaikan yang sini dulu ya. Ini sepedo guys, seperti yang lain ada kecepatan sampai 120. Tapi sesnya tinggi kenapa 120 ya, Mas? Harusnya kan 200 gitu. Itu gini ya, kalau untuk realnya saya juga kurang tahu sih. Kadang kalau 120 kalau kita pakai yang aplikasi itu loh yang punya Android, yang speedometer sesuai Google, itu bisa lebih, Mas. Oh gitu ya? Bisa sampai kalau kita pas posisi gas 120 mentok itu bisa sampai 150-an. Wis. Oh, jadi mungkin lain ya, Miss. Anunya ya. Cuma karena ini bis ini punya limitnya, kita punya cuma di limit 115 km per jam. Itu ada tandanya di sana. Itu di stiker itu. Oh, dari Yudi. Oh, ini ya. Jadi tidak boleh dimentok-mentokin. Iya, itu udah di lock sama Yudi. Kita ada di kantor juga itu permintaan dari kantor. Jadi mentok ya kita larinya cuma segitu. Nah, tapi ya di Semarang selalu segitu nabrak-nabrak, Mas. Kita kan juga basicnya bukan untuk balapan. Di Semarang lari segini ya nganu, Simpang 5 naik sampai alun-alun. Iya. Oke guys, sepertinya ini sudah ya. Jadi ini angin, ini oli ya, Mas? Oli ya. Oli. Jadi kalau orang Jawa truk oli, jadi olinya naik ke mesin atau enggak gitu ya. Tekanannya oli gitu. Tekanan oli. Nah, kemudian di sini ada sensornya, sensor parking lampu-lampunya di sekitar ini, guys. Ini lampu base-nya, lampu tadi. Jadi naik turun posisi base-nya itu di suspensinya gitu ya. Jadi di sini. Nah, kemudian ini menunjukkan solar tadi udah isinya setengah atau satu. Biasanya ada E, ada F, entek atau penuh gitu, guys. Oke, guys, sepertinya hari ini sudah terpenuhi. Kemarin saya janji ke speedometer man ya, tapi kita hari ini lompat ke speedometer Scania K4310 IP. K410 IP ya. K410 IP, guys. Oke. Guys, terima kasih, tetap sehat, tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.